Poinnya adalah pemain nggak bisa kemudian semena-mena saya minta segini, ya udah. Kalau saya jadi pemegang klub ya cari klub yang lain yang mampu. Betul. Karena klub ini juga semuanya punya kemampuan berbeda-beda. Makanya harus didorong bagaimana liganya sehat, liganya menghasilkan banyak uang sehingga klubnya juga mendapatkan uang, bisa menggaji pemain dengan proper. Ya, Mas Chan. Siap. Kita itu sering sekali mendengar, melihat bahkan di media gitu ya, pemain-pemain atau mantan pemain dan mantan atlet yang terlantar hidupannya gitu. Muncullah, wah nih berita ini mantan pemain nasional. Ya. Basket juga, oh ini mantan pemain, bahkan ini mantan petinju nasional gitu. Kemarin ada atlet angkat besi. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi hidupnya terlantar gitu. Termasuk LS Pikal ya kayaknya ya. Ada yang bilang begitu, ada yang bilang begitu. Pernah terpuruk juga kan? Pernah. Menurut Mas Chan tanggung jawab siapa, Mas? Kalau jujur itu tanggung jawab pribadi sebenarnya, tanggung jawab masing-masing. Kan hidup yang menentukan ya dia sendiri gitu loh. Makanya ini perlu sebenarnya edukasi juga buat teman-teman atlet apapun itu ya cabang olahraganya, bahwa usia emas mereka itu berapa. Terus kemudian dia juga harus tahu berapa lama sebagainya. Terus kemudian dia harus ngukur ketika dia dapat pendapatan itu seperti apa arahnya dan jelas. Di sepak bola seperti itu. Sepak bola ini ya kita semua tahu usianya juga pendek, usia dia berkarir di lapangan hijau. Jadi ketika mereka masih di usia emas atau masih bisa berkarya, harus mulai mikir ke sana. Semua klub saya kira sudah mulai, ada beberapa klub yang sudah mulai memikirkan itu. Kami misalnya beberapa tahun lalu juga sudah mulai mengedukasi pemain-pemain kami untuk melakukan financial planning yang bagus. Kami undang financial planner, memberi gambaran ke mereka, misalnya kalau kamu kontraknya 3 tahun, kamu tiap tahun dapat berapa ratus juta, harus mulai ada pos-pos yang harus disiapkan mungkin untuk investasi atau untuk pribadinya seperti apa. Tapi poinnya adalah kembali lagi ke masing-masingnya, pribadinya. Dia dapat miliaran, tapi kalau nggak bisa ngelola dengan baik, ya mungkin lebih cepat habisnya daripada yang dapat ratusan juta. Iya, betul. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Iya. Tun, lu punya nggak teman mantan pemain profesional yang kemudian sebenarnya juga setelah karir itu ya sukses gitu? Ada nggak siapa yang mantan pemain kayak saya nih sebenarnya beberapa tuh saya ngikutin ya. Beberapa pemain basket itu pasca karir mereka di basket profesional, saya ketemu lagi, lu sekarang di mana? Oh, gue di minyak dan gas, migas gitu. Sudah aman lah, enak, relatif aman, enak gitu ya. Ada yang di perbankan, ada yang di telekomunikasi, ada yang di apa sekarang istilahnya PNS penggantinya itu ASN gitu. Jadi relatif sudah aman, tapi memang cerita-cerita nggak enak juga ada gitu. Lu gimana, Mas? Ada nggak siapa? Lu nanya santun apa gua? Santun ada nggak? Bingung gue makanya. Ya itu sama, Boy. Iya. Mereka itu rata-rata kan umur 35, mereka pensiun, dia masuk ke perusahaan BUMN, ada beberapa teman-teman. Ada yang masuk ke PNS juga banyak ya. Iya. Ada juga yang terbengkalai, nggak tahu ngapain, bingung, ada. Ada juga ya. Ada juga. Tapi ini ada yang unik, teman saya dia bukan olahraga populer tapi olahraga bowling. Oh, bowling ya. Bowling. Teman saya namanya Ryan Lisang. Iya. Teman dari kecil tuh, sampai sekarang dia masih pebowling. Bahkan dia pebowling nomor 1 kayaknya di Indonesia. Dia sampai juara Asian Games. Asian Games tuh udah main-main, Boy. Iya. Dia sampai sekarang hidupnya baik. Mungkin dia padahal olahraga nggak populer ya. Iya, dia tuh di Indonesia loh. Nggak populer. Iya. Tapi dia bertandingnya pasti di luar negeri. Pasti. Karena COVID aja dia lagi di sini. Biasanya dia ke Arab, ke Amerika, kemana gitu. Mungkin harus yang benar-benar level tinggi, Mas ya. Benar, iya. Baru bisa ya. Bisa menghasilkan. Nanggung-nanggung susah kayaknya. Sampai sekarang dia, aku lihat bagus, nyaman hidupnya gitu. Iya. Lu lihat teman-teman di basket, Mas, ada yang atas, ada yang bawah nggak? Berbagai macam lah ya. Berbagai macam ya. Gue pernah ketemu salah satu pebasket senior lah, atasan gue jauh lah, lumayan jauh. Jago. Gue ketemu di salah satu restoran. Iya. Dia tanya, gue bingung dengan atlet-atlet sekarang setelah main mau jadi apa. Pertama nih, kenapa emangnya kan nanti banyak kayak perusahaan yang mau segala macam. Iya, terkadang mereka nggak mau kerja seperti itu.
Akhirnya mereka ngapain usaha, tapi mereka nggak punya pengalaman di usaha. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya ketemu temennya, minta modal segala macam. Padahal udah diingetin dari awal kalau memang nggak punya kayak pengalaman tentang berusaha, usaha apapun itu, ya sebenarnya gambling kan usaha itu sebenarnya ini ya. Iya betul. Tapi ya kalau memang nggak bener-bener lu niat banget nih dari awal merintis usaha, akhirnya ya itu cari teman lagi akhirnya gitu loh. Dia cerita gitu si pemain senior ini, akhirnya nyari gua, minta tolongin apa segala macam. Ya bener kata Mas Chandra, kalaupun udah dikasih tahu masalah finansial seperti apa, diirit harus ditabung, diinvestasi, tapi kepribadinya juga bebal, ataupun dia tetap ya gue bisa ngumpulin duit kok dengan basket doang gitu loh, dengan sepak bola doang. Tapi kan kalau setelah pensiun ya habis juga nanti duitnya gitu loh. Kalau kamu nggak bisa investasi kemana itu gitu loh. Jadi ya mulai sekarang ya udah mikir seperti itulah. Mengatur mulai dari diri sendiri dulu lah. Jangan kamu ikut-ikutin orang, dikasih tahu orang kamu lakukan tapi kamu ya tetap poya-poya, kan sama aja. Intinya dari diri sendiri dulu gitu loh. Setelah kalau gue bisa lebih jujur lagi, memang kehidupan atlet ya semuanya bergantung di usia. Usia ya. Semakin kamu tua ya secara di bola 30 ke atas saya udah nggak mau loh gitu loh. Mungkin masih bisa main tapi nilai kontraknya kan turun semua. Kalau di basket malah umur segitu malah lumayan nih Mas. Itu loh penghasilannya itu loh. Saat itu lo maintenance lah gitu loh. Kan udah selesai tuh entertain lu dari 20 sampai 30. Senang-senangnya udah nih gitu loh. 30 saat mulai lu pengalaman lebih banyak, bermain lebih matang, penghasilan lu lebih tinggi ataupun kontrak lu lebih tinggi, ya lu irit lah. Karena udah umurnya tuh gitu loh, udah saatnya tuh, lu udah nggak main-main lagi dengan penghasilan lu gitu loh. Mas Chan, kalau di dunia sepak bola ada nggak yang, gua rasa kayaknya datanya nggak ada ya, berapa yang kesuksesannya berapa, itu nggak ada. Cuman yang sukses siapa? Ada nggak yang Mas Chan ingat salah satu pesepak bola, mantan pesepak bola yang cukup signifikan kesuksesannya setelah berkarir? Kalau yang di era-era 80-an 90-an memang ya mohon maaf rata-rata memang kemudian menurun secara kondisi ekonominya karena memang waktu itu juga mungkin gajinya belum sebanyak sekarang. Tapi ada juga beberapa misalnya pemain-pemain 90-an yang sekarang juga hidupnya layak, misalnya ketika dia jadi pegawai perusahaan atau kemudian misalnya dia bisa berbisnis, entah itu bisnis yang kebanyakan rata-rata misalnya mereka investasi kayak rumah, kos-kosan kayak gitu-gitu ada beberapa kontrakan kayak gitu, itu yang masih jalan. Kalau yang di era-era sekarang ada kecenderungan baru yang saya lihat di pemain-pemain bola itu, mungkin karena memang situasinya juga sudah berubah, tingkat pendidikan juga sudah berubah, sudah mulai mikir investasi di awal-awal ketika mereka berkarya. Jadi misalnya ya ambil contoh dia dapat kontrak yang pemain-pemain average itu misalnya 300 atau 400 juta setahun. Berarti dia kan dapat salary misalnya 30 juta sebulan. Itu sudah ada beberapa pemain yang sudah mulai saving atau buka usaha apa. Ya kita nggak tahu apakah itu akan menghasilkan dalam jangka panjang apa enggak, tapi at least dia sudah mulai memikirkan risiko-risiko itu loh. Terus ada juga sekarang misalnya pemain-pemain yang sudah di usia menurun, dia sudah mulai ambil lisensi untuk menjadi pelatih dan sebagainya. Itu kan sudah mulai mereka berpikir bahwa ya memang masa saya akan segera habis, sehingga kemudian dia membuat antisipasinya ikut lisensi pelatih dan sebagainya, sehingga kalau keluar bisa jadi nanti pelatih. Ada profesi yang mereka teruskan ketika sudah nggak bisa jadi pemain lagi. Oke, teman-teman, gue mau motong. Nah ini maksudnya mereka udah memikirkan dari awal. Ada juga nih pemain basket setelah habis kontrak baru mau memikirkan boy. Ya bola juga ada mungkin. Ada juga. Itu kan kesalahan besar kan? Benar. Kamu memutuskan untuk bermain basket lagi, setelah itu belum tahu nih mau ngapain. Itu harus dipikirkan tuh, udah ada planningnya gitu loh. Ada tuh kayak gitu. Soalnya di kita tuh di Indonesia nih ya mungkin nggak semua ya, tapi kadang-kadang barangkali saya kadang-kadang berasumsi mereka ngelihat gaya hidup atlet luar ya. Dia lihat ya gaya hidup atlet luar seolah-olah mereka tuh punya pemikiran seperti ini. Wah gimana nih dunia olahraga Indonesia bisa nggak dijadiin pegangan hidup, seolah-olah pegangan hidup selamanya gitu, seolah-olah bahwa semua atlet adalah Cristiano Ronaldo gitu, seolah-olah semua pemain adalah LeBron James gitu, padahal kan nggak gitu gitu ya itu dia tuh. Cristiano Ronaldo followersnya aja saat Indonesia, saat penduduk. Iya ya.
Dia minta 1.000 perak satu followers nyumbang. Iya juga. Lebih besar daripada bayaran bola. Iya. Tadi lu bilang apa tuh yang tipu apa itu? Oh, ada pernah dengar beberapa pemain atlet bola yang ketipu segala macam tuh lumrah Mas ya? Ada case juga kayak gitu. Memang kalau hal-hal kayak ketipu karena apa nih? Ya, baik bisnis atau pada satu usaha ya? Iya. Usahanya atau apa gitu banyak. Karena mungkin kurang pengetahuan di situ gitu mungkin bisa jadi. Iya. Jadi memang intinya pertama memang masih di pribadi masing-masing. Ya, dia bisa memahami enggak. Benar yang disampaikan Mas Santun itu, ada pemain di sepak bola kita juga yang sekarang sudah menurun sih, tapi udah main. Saya nggak mau sebutkan namanya. Beberapa tahun lalu rame juga di media, dia ketipu hampir ratusan juta. Wow. Jadi ada partner bisnisnya dia. Bisnis lagi kan? Partner bisnis karena mungkin dia nggak bisa jalankan secara kemampuan berpikirnya mungkin nggak nyampe ke sana. Dia cuma dimintain aja partneran, misalnya bisnis travel. Dia sumbang berapa ratus juta untuk beli kendaraan, tapi kemudian ya karena dia nggak cakap di bisnis itu, dia nggak pantau langsung, dibawa lari dan sebagainya kayak gitu. Itu ada case juga kayak gitu. Nah, untuk menghindari kasus-kasus seperti itu begini, kalau di NBA ya, di NBA itu ada namanya NBPA, National Basketball Player Association, asosiasi pemain gitu. Nanti barangkali kita sedikit aja ngomong tentang apakah perlu asosiasi pemain atau enggak di basket atau di sepak bola. Itu di sana itu mereka ikut memikirkan masa depan atlet pemain mereka setelah mereka sudah lagi tidak berkarir sebagai seorang pemain profesional gitu. Yang kalau saya tidak salah recall tuh setiap kali mereka dapat duit, gaji atau apapun itu si asosiasi sini akan motong sekian persen kayak jam sostek lah kayak BPJS gitu diambil sama dia. Kemudian diinvestasikan gitu, yang entah nanti imbalnya tuh diambil setelah itu gitu, dalam bentuk investasi. Dalam umur tertentu kayaknya dibalikin ya. Ya, jadi dibalikin mirip-mirip umur 50 kok. Uang pensiunan lah ya. Uang pensiunan itu diambil. Iya, kayak apa ya? Kayak asuransi lah gitu ya, asuransi masa depan. Keren sih. Itu di sepak bola ada nggak pemikiran-pemikiran seperti itu, Mas Chan? Setahu saya sampai saat ini belum. Tapi bahwa ada asosiasi pemain sekarang sudah ada. Ada. Asosiasi pemain profesional Indonesia ada. Apakah sistemnya wajib seperti tadi disampaikan Idan atau sukarela misalnya yang mau gabung nanti mendapatkan pendampingan dan sebagainya atau enggak, saya kurang tahu sih karena memang rasanya masih jadi hal yang baru di sepak bola Indonesia terkait asosiasi pemain dan sebagainya. Jadi selama ini lebih memang antara pemain dengan klub dan nanti bergantung klubnya. Kalau klubnya aware terhadap pemainnya, kadang-kadang dia bisa memberikan edukasi itu, bisa mengarahkan, bisa memberi opsi-opsi ke pemain untuk bisa lebih bagus merencanakan keuangannya. Tapi rata-rata kayaknya memang belum tersentuh isu itu. Belum tersentuh. Ya ini sebenarnya tanggung jawab federasi juga sih untuk memikirkan hal gini, ya kan? Ya, akhirnya muncul asosiasi pemain. Kalau kami dari sisi klub tentu mendukung hal-hal yang baik untuk kelangsungan olahraga ini, termasuk misalnya kalau ada asosiasi pemain, kemudian bisa ada sistem apapun itulah, yang penting bisa memperbaiki kesejahteraan pemain itu juga bagus. Karena rata-rata kalau klub begitu kontrak selesai ya selesai sebenarnya kan, nggak ada tanggung jawab, nggak ada kewajiban apapun setelah itu. Gue dengar di basket tuh ada salah satu klub ya yang peduli banget sama pemainnya, setelah pensiun pemainnya dikasih rumah kalau nggak salah. Iya, setelah lama ada. Rumah apa ini? Rumah. Baik banget ownernya. Nggak rumah apa dulu maksudnya? Rumah tempat tinggal. Kalau setahu gua ini ada. Klub basket ini sudah kayak Mas Chandra bilang sudah mengedukasi pemainnya. Iya. Bukalah usaha ini, cobalah lu invest ini dulu ini. Ada tuh satu klub yang seperti itu. Ada yang gitu ya. Tapi kalau buat asosiasi pemain boleh juga sih. Basket belum ada asosiasi pemain. Nggak ada. Nah, sebenarnya sudah ada mulai letupan kecil tentang asosiasi pemain. Dari beberapa pemain itu sudah mulai dong kita bikin. Tapi belum ada satu suara yang menyatukan gitu. Apalagi kemarin tuh ada beberapa yang cukup rame itu pas waktu liga mau jalan atau enggak gara-gara corona sih. Jadi ada sempat ngomongin itu. Kalau di sepak bola sebenarnya apa sih asosiasi pemain dan fungsinya itu apa? Saya mungkin kurang kompeten ya kalau menjawab ini. Tapi kalau dari sisi kami di pengelolaan klub dan sebagainya, saya kira itu bagus untuk apa? Karena memang banyak case yang terjadi ketika pemain-pemain sudah
retired, sudah nggak main itu ya kedepannya mau ya jadi nggak jelas memang mereka, kecuali teman-teman yang pintar ya yang sudah planning. Nah saya kira fungsi asosiasi pemain ini sangat penting untuk itu tadi, mengedukasi mereka sendiri, para pemain-pemain itu sendiri, bahwa ketika mereka masih aktif mendapatkan pendapatan dan sebagainya itu harus dipikirkan masa depannya. Ya saya lihat di beberapa tahun terakhir asosiasi pemain sepak bola di Indonesia ini sudah mulai mengarah ke sana. Masuk ketika misalnya memediasi ketika ada kasus-kasus yang melibatkan hak dan kewajiban pemain, mereka sudah mulai masuk. Terus komunikasi dengan klub juga sudah sering dilakukan. Bahkan beberapa kali mereka berkolaborasi dengan klub untuk memberikan edukasi ke pemain soal masa depan pemain seperti apa, perlunya asosiasi seperti apa. Saya kira perlu tinggal dirapikan sajalah aturannya. Karena ini kan bagian yang berbeda, asosiasi dengan klub kan berbeda. Iya, betul. Tinggal perlu dirapikan saja aturannya seperti apa sehingga tujuan mereka bisa benar-benar tercapai. Ada tanggapan Tun tentang asumen? Ya sangat perlu sih menurutku. Karena kasihan mereka tuh. Iya. Kalau habis, bayangkan Boy, dia itu waktu dia jadi pemain lagi peak-peaknya, bayarnya gede segala macam, tiba-tiba dia di umur tertentu atau dia cedera. Di tengah cedera kan bisa tamat misalnya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Terus miris misalnya kayak Delon Tewes jadi gelandangan atau nggak usah gelandangan lah. Dia bingung mau ngerjain apa, nggak punya skill atau pendidikannya kurang sampai di situ, kerja. Maksudnya ngebayangin dia ini dulu orang dilulukan satu stadion gitu loh. Puja-puja. Bahkan kalau dia timnas Indonesia yang sekarang udah jadi apa-apa. Iya. Kasihan kan gitu loh. Maksudnya paling enggak dia punya pegangan lah dalam hidupnya kan. Lu waktu jadi pemain aktif gitu. Jadi pemain aktif. Iya. Berarti sekarang lagi nggak aktif tapi masih bisa main gitu sebenarnya, masih bisa direkrut gitu. Di pemain pasif ya sekarang. Ya, switch off ya. Lu pernah nggak sempat ada obrolan-obrolan seperti itu waktu jadi pemain sama teman-teman untuk kita bersatu nih pemain? Malah pas nggak jadi pemain tuh, gue masih buat grup lagi di. Oh ya? Iya. Grup apa? Nah ini lucu nih. Grup nih. Di WhatsApp grup. Kita udah mau buat itu tuh. Kita gimana buat asosiasi pemain gitu loh. Sampai ada pengacara muda di dalamnya. Gua nggak mau sebutin namanya ya. Ada beberapa pemain lah, bekas pensiun-pensiunan semua malah di dalam, nggak ada pemain yang aktif. Akhirnya komunikasi masukin beberapa. Tapi sampai sekarang ini udah stop gitu loh. Mungkin ya karena pandemi dan apa ya Boy? Ya masing-masing punya kesibukan sih mungkin ya. Karena ini dalam situ udah punya kerjaan semua gitu loh. Udah bekerja di salah satu perusahaan mana gitu loh. Jadi ya masih wacana aja nih sejauh ini. Tapi udah ada nih grupnya. Atau jangan-jangan sebenarnya teman-teman di basket itu belum benar-benar menyadari pentingnya organisasi itu. Apa yang di dalam grup itu sudah tahu nggak sebenarnya perlunya asosiasi itu? Oh, di dalam grup tuh sempat dibahas tentang ya kita kayak kasihan dengan kontrak-kontrak yang suka nggak jelas, kontrak yang selalu apa ya, kayak banyak salahnya di pemain lah gitu loh. Sedangkan klub enggak gitu loh. Kita udah mulai bahas itu sih, kayak anak-anak kuliah yang kontraknya tuh cukup panjang gitu loh. Padahal kan nggak perlu, misalnya ya sudah bahas tentang itulah, tentang kemirisan pemain lah. Kayak ada beberapa pernah dulu kejadian kayak pemain di suspend. Ya, disanksi denda. Sama klub. Iya. Sama klub yang suspend, bukan liga. Iya. Didenda, tapi denda gede banget, nggak boleh bermain. Itu udah bahas tentang gitu-gitu sih kita. Udah ya semuanya namanya asosiasi pemain ya semuanya masih kita pikirkan tentang pemain sih. Dan kita semua pemain ada nggak di situ? Di grup itu? Kayaknya. Di grup itu? Enggak, cuma beberapa orang doang. Kita masih mau ngebuat ini. Oke, bola saljunya baru dibikin ya. Iya, gitu. Tapi sampai sekarang pokoknya itu kita buat di mulai pandemi kalau nggak salah tuh ya. Oh, ya mudah-mudahan ngegede lah. Iya, semoga masih terjadi. Semoga yang nonton masih ingat. Iya, ya mudah-mudahan ya. Temen-temen gue yang nonton nih masih ingat kita ada grup. Nah, saya balik lagi Mas Chandra. Kalau ngomongin asosiasi pemain sebenarnya kan ketika dia menguat, ancaman bagi klub. Hah? Ancaman bagi klub. Betul sekali. Saya udah bisa mengerti. Iya kan? Iya kan? Karena dia mirip-mirip serikat buruh sebenarnya. Iya. Bahkan kalau di NBA itu Mas Chan ya. NBA itu serikat buruhnya, asosiasi pemainnya itu yang menentukan berapa gaji mereka. Wow.
Ya, NBPA itu dibubarkan saja ya. Itu kan musuh tapi saya bubarkan kalau gitu. Iya. Mereka yang menentukan kita main atau enggak. Wow. Kita stop atau enggak? Loh, iya benar. Boleh tuh. Itu saking kuatnya asosiasi pemain di NBA. Di NBA itu dia bisa lihat. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Berapa pemasukan kita tahun ini? Oh, kemarin kita baru dapat kontrak baru nih sama ESPN sama TNT di tahun 2017 kalau nggak salah 2016-2017 itu dapat kontrak 24 miliar dolar ya untuk 9 sampai 7 tahun gitu. Yang artinya per tahun ada sekitar 2,6 miliar dolar. Liga punya pesan. Itu baru dari hak siar. Belum dari sponsorship, karena semuanya terbuka, pemain tahu. Berarti gaji gue bisa segini gitu. Nah, hal-hal kayak gitu ya buat sepak bola Santun jadi siap nggak? Santun jadi nggak mau loh beli klub nih. Dia mau beli klub loh kan? Iya. Tuh, jangan dibocorkan. Jangan dibocorkan. Oke, lanjut Mas. Jadi gini, memang saya setuju ada asosiasi pemain kalau tujuannya untuk mencerdaskan pemain. Oh, ini cerdas banget jadi begitu dia. Tapi kalau tujuannya menjadi kelompok menekan klub, ya saya nggak setuju. Karena apa? Kan gini. Gimana? Kalau kita bicara industri olahraga yang sehat ya, ini pendapat pribadi saya. Ya. Industri olahraga yang sehat itu harus dimulai dari liganya. Nah, ya sama Mas kayak kita ngomongin kemarin. Ya. Liganya ini harus sehat dulu. Jadi kalau kita bicara sepak bola, saya bicara sepak bola, tanggung jawab sepak bola di Indonesia ini kan di PSSI, Betul ya. Federasi. Terus liganya dijalankan oleh operator liga. Ya. Dalam hal ini kalau kita bicara sekarang PT Liga Indonesia Baru. Mereka yang harus bertanggung jawab sebenarnya menciptakan ekosistem liga yang bagus. Ekosistem liga yang sehat. Ya. Kalau itu sudah bagus, secara bisnis jalan, bisa menghasilkan triliunan. Baru. Klub-klub ini juga akan sehat. Betul. Klub ini akan sehat juga. Betul. Nah, ketika klub sehat, misalnya Persebaya sehat, saya akan gaji pemain dengan proper. Iya. Iya, ke pemain. Nggak bisa dibalik logikanya dari bawah, pemain mau dibayar. Jadi ini ada case. Ketika kita pandemi kemarin. Ketika pandemi, PSSI kan mengeluarkan SK kepada klub-klub. Klub boleh membayar gaji pemain maksimal 25%. Oh, ada SK-nya tuh ya? Ada SK-nya, dan itu jadi rujukan oleh klub. Termasuk Persebaya waktu itu kita menjalankan sesuai itu. Tapi ada juga klub yang mohon maaf, ini bahasanya mengakali aturan itu. Ini kan maksimal 25%. Bisa boleh 2,5%, boleh 10%. Ada yang menjalankan seperti itu. Berarti kurangnya keterbukaan itu. Dalam konteks seperti ini memang harus saling menghormati lah. Saling menghormati. Artinya pemain dia juga berhak mendapatkan haknya sesuai dengan yang layak, tapi juga harus dalam posisi ketika klubnya nggak mampu, misalnya kan harus dibicarakan lagi sehingga ada kesepakatan baru. Tapi kembali lagi poinnya adalah pemain nggak bisa kemudian semena-mena saya minta segini, ya udah. Kalau saya jadi pemegang klub ya cari klub yang lain yang mampu. Betul. Karena klub ini juga semuanya punya kemampuan berbeda-beda. Makanya harus didorong bagaimana liganya sehat, liganya menghasilkan banyak uang sehingga klubnya juga mendapatkan uang, bisa menggaji pemain dengan proper. Kalau sama yang kemarin tuh ya. Iya, jadi liga dulu, liga, klub, baru pemain. Jangan dibalik ya. Boleh tepuk tangan. Setuju itu, Mas. Saya gitu aja, kalau pemain minta seperti ini ya, siapa yang gaji kamu? Cari tim lain. Betul. Yang gaji klub kok gitu. Cari tim lain gitu aja. Tapi benar, perlu saya tambahkan dari tadi itu. Kenapa NBA bisa seperti itu? Karena seperti yang Mas Chandra bilang tadi, ada prioritas dalam pengembangan sebuah liga profesional di mana yang harus diutamakan adalah liga. Saya setuju. Liga, lalu kemapanan liga harus mapan, kemudian klub. Baru pemain. Ketika tiga-tiganya belum mapan, memang tiga-tiganya juga harus berkorban. Proses dulu. Tiga-tiganya juga harus berkorban, tapi dengan satu kemauan, satu visi yang sama, bahwa mereka adalah, kalau di awal itu kita ngomong semua itu sebenarnya dalam tanda kutip satu pegawai, satu institusi sepak bola Indonesia dalam sepak bola, institusi basket Indonesia. Yang satu perusahaan lah gitu ya. Satu perusahaan. Klub ini di dalamnya. Yang paham tujuan besarnya apa. Jadi pemain itu paham bahwa dia tidak hanya bermain untuk timnya, tapi dia juga punya kewajiban untuk memajukan liga gitu. Sehingga untuk dapetin pemasukan. Kenapa asosiasi pemain NBA sampai mampu mengarahkan kebijakan liga, baik kapan liga dimulai, besaran gaji dan lain-lain? Gua rasa
Karena memang mereka sudah sadar bahwa 2 yang di atas sudah mapan. Liganya udah mapan, klubnya sudah mapan. Jadi mereka juga akhirnya kemudian, ini sudah mapan nih, waktunya sekarang kita yang mendapatkan bagian kita. Sehingga mereka semua buka transparan gitu. Ketika mereka kumpul, ya udah lu nggak main juga lu bisa hancur gitu kan. Baru gitu. Tapi memang seperti yang Mas Chandra bilang, ya memang alot itu. Ketika saya ingat mereka menentukan berapa kalau nggak salah sampai menunda game ya waktu itu ya. Besaran pembagian salary cap itu ya. 11. Iya. Untuk menentukan berapa itu pertemuan karena belum satu suara antara asosiasi pemain dan liga itu nggak ketemu bagi duitnya bagaimana nih gitu. Punya kekuatan seperti itu gitu. Sampai musimnya jadi mundur gitu. NBA lock off itu. Lock out kalau di kita istilahnya. Di sini ini saya kasih ilustrasi ya. Memang kenapa harus liganya sehat? Ya di Indonesia memang liganya belum sehat. Jadi gini, PT Liga Indonesia Baru itu diberi tanggung jawab oleh PSSI untuk meraningkan liga sepak bola. Dan dia kan jualan semuanya kan, 18 klub Liga 1 dijual semuanya ke TV dan sebagainya. Katakanlah pendapatannya 400 miliar dari hasil monetize liga. Tapi yang diberikan ke klub itu enggak sampai 30%-nya. Nah, itu. Artinya yang diberikan klub katakanlah cuma 90 M dibagi ke 18 klub. Masing-masing klub cuma dapat 5 M. Gimana mau menyehatkan klubnya kalau liganya seperti itu. Jadi liga ini harus mencari duit sebanyak-banyaknya, menguangkan liga ini sebesar-besarnya. Misalnya dia dapat 1 triliun, dibagikan ke klub minimal 70%-nya. Misalnya klub 700 miliar dibagikan ke klub, satu klub bisa dapat berapa kalau dibagi 18? Kan lebih puluhan miliar. Pasti klubnya sehat. Ketika klubnya sehat, pemain-pemainnya juga bisa bisa sejahtera. Ya, itu yang kemarin kita bahas di episode sebelumnya bahwa saya nggak tahu kalau di sepak bola, di basket jelas nggak Mas ya, bahwa semua pemain itu memiliki kewajiban untuk mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya untuk liga, dan ketika mereka dapat duit itu dikepul Mas. Dikepul satu tempat, terus dibagi-bagikan. Baru kemudian dibagi sesuai. Jadi angkanya signifikan sekali. Setiap tahun setiap klub itu dapat $109 juta. Keren. Itu untuk operasional NBA itu. Jadi $109 juta per tahun dan angkanya naik terus. Gaji itu ketutup dari situ. Gaji pemain itu ketutup. Gaji pemain yang berjuta-juta ketutup dari angka itu. Basket udah enggak ya. Basket belum. Tapi kayak misalnya LeBron James nih dapat endorse dari Nike gitu. Berapa persen dari endorsement tuh harus masuk ke liga. Wah, keren kali setiap klub setiap klub wajib mencari pemasukan. Tapi ada persentase dari pemasukan itu harus diserahkan ke liga untuk kemudian nanti dibalikin lagi. Dibagi lagi. Itu ada nggak kayak gitu di sepak bola? Belum ya? Di sepak bola kita belum. Belum ya. Sepak bola kita belum. Jadi liga cuma cari sponsor aja, kemudian dia hitung biaya operasionalnya dikasihkan ke klub segini. Jadi menurut saya masih banyak tantangan dan peluang sebenarnya bagi liga sepak bola kita karena modalnya sudah ada. Ini olahraga nomor 1, kemudian marketnya juga besar, tapi pengelolaan dan visinya yang menurut saya memang belum bisa membuat liga ini sejahtera. Padahal sangat mungkin sekali itu bisa dilakukan. Karena kalau kemarin sempat ngobrol sama mantan manajer sepak bola itu juga, dia bilang ya dengan begitu kita jadi bisa memvaluasi besaran industri olahraga kita, khususnya misalnya di cabangnya masing-masing. Sepak bola berapa, basket berapa, ya jadi ketahuan gitu. Memang yang paling utama itu Mas ya, mindsetnya. Iya, mindsetnya itu dulu. Karena susah. Gini aja, ini contoh konkret ya, pembagian commercial right itu juga nggak fair. Nggak fairnya gini, jadi liga PSSI itu mengambil keputusan semuanya disamaratakan. Jadi misalnya dia ada dana 90 M, semuanya dapat 5. Ini kan secara value nggak fair karena apa? Nilai klub besar kan pasti beda dengan nilai klub kecil. Terus kemudian prestasi yang diraih oleh tim yang ada rankingnya kan beda dengan tim yang di ranking bawah. Ya, dulu pernah ada sistem yang menurut saya lebih fair sih. Jadi ada dua pembagian uang liga. Jadi berdasarkan peringkat kompetisi dan satunya lagi berdasarkan sharing TV. Sering atau tidaknya keluar di TV. Di TV itu lebih fair. Jadi misalnya tim yang dia secara prestasinya bagus, dia akan dapat nilai tinggi di sharing ranking.
Tapi kalau dia juga secara bisnis bagus, secara di TV bagus, itu juga akan dapat nilai yang tinggi di sharing TV. Ya. Nah, itu bagus karena apa? Kalau nggak seperti itu, sekarang disamaratakan, tim yang juara, yang dia habis 50 miliar, dapatnya sama dengan tim yang degradasi, yang mungkin operasionalnya cuma habis 6 miliar. Ya. Kan nggak fair di situ. Ya. Harusnya karena ini juaranya nggak ada hadiah, harusnya pembagiannya seperti itu. Ya. Sehingga klub-klub yang berani berinvestasi, dia juga mendapatkan revenue yang tinggi. Di sini kita mau investasi habis 80 miliar untuk juara, tapi yang didapat dari liga sama dengan yang tim degradasi. Itu terjadi itu yang kalau kayak gitu itu terjadi sebenarnya sudah dijalankan sama liga basket. Basket. Cuman memang kalau NBA enggak. Itu juga dilaksanakan kalau nggak salah sama PBA, Philippine Basketball Association. Jadi mereka membagikan kembali itu uang ke klub-klub itu berdasarkan sering tidaknya mereka tampil di televisi. Nah, cuman NBA berbeda. Kalau NBA itu karena semuanya tampil di televisinya sama, di ininya sama, mereka kasih uang sama, Mas. 109 juta dolar. Tapi ada tapinya. Nah, ini yang tapinya yang menarik. Tapi setiap klub harus mencari duit masing-masing yang angkanya di akhir tahun minimum 70% dari angka tadi. Iya. Kalau nggak bisa? Nggak dapat. Berarti ada tanggung jawab klub juga. Ada tanggung jawab klub untuk itu. Jadi kalau dia nggak dapat, misalnya dia dapat setiap tahun kita kasih 100 juta dolar. Tapi kamu harus dapat uang 70 juta dolar. Karena kalau enggak, ya kayak tadi, dia malas-malasan harus ngapa-ngapain dapat 100 juta dolar gitu. Benar. Jadi dia harus ngejar 70. Jadi ada dorongan itu sehingga mereka dapat. Yang terjadi kalau di NBA itu cukup dinamis jadinya, yang juara tim bagus tuh nggak pernah kita bilang megang terus ini dominasi itu sulit sekali. Tapi ada case nggak klub yang nggak mampu memenuhi target itu? Ada. Akhirnya klubnya dijual, pindah kota. Itu yang sering jadi momok bagi para pemilik klub di NBA. Jadi kayak misalnya dia Seattle Supersonics tuh. Wah, lu kapasitas lu terlalu kecil arenanya. Ayo bikin karena pendapatan lu nggak bisa pindah. Ini nggak bisa pindah. Selalu diancam sama itu akhirnya pemilik klub itu. Pindah itu akhirnya ya kotanya akan kehilangan kebanggaan, bisnisnya juga akan hancur karena itu bisnis juga kan identitas bisnis. Tapi kalau kayak si LeBron, kan dia dikontrak sama Nike, tapi dia persenannya lebih banyak. Oh iya jelas. Karena dia yang menghasilkan itu kan. Berapa kira-kira kalau yang ke liga sama ke pemainnya sendiri? Nah itu nggak tahu. Itu nggak tahu. Pokoknya intinya dia lebih banyak daripada dia ngasih ke liga gitu kan. Karena dia yang dikontrak dengan salah satu brand. Iya. Ya seperti Mas Chandra bilang karena sering tampil, akhirnya dia lebih. Ya gitulah ya. Klub punya tanggung jawab juga, nggak bisa leha-leha. Dia dikasih uang 100 juta dolar per musim pun ada batas atas harus dikeluarin berapa, ada batas bawah harus keluarin sekian. Nggak boleh nggak dikeluarkan. Jadi nggak bisa kebuat gua nggak bisa, harus keluar duit itu gitu. Ya di Indonesia sepak bola kita masih seperti itu. Semuanya dibagi rata, padahal klub beda-beda. Misalnya Persebaya pasti nilai pasarnya lebih tinggi lah daripada mohon maaf ya tim yang di bawahnya. Ilustrasinya kayak tadi, klub yang untuk mengejar juara pasti harus keluar kos lebih banyak karena dia harus beli pemain yang lebih mahal dan sebagainya. Tapi dapatnya sama dengan tim yang degradasi. Akhirnya tim-tim yang bawah ini ya nggak terpacu untuk meningkatkan kualitas karena ya nggak apa-apa, aku dapat segini aja, yang penting hidup dan sebagainya. Gue salutnya sama NBA begitu. Kasusnya persis sama itu. Karena ada beberapa di NBA itu tim-tim yang pasarnya memang besar. New York Knicks, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Chicago Bulls itu tinggi. Tapi kayak tim-tim yang pasar kecil macam Cleveland, Casey, gitu itu kecil-kecil tuh memang. New York Knicks sampai sekarang nomor 1. New York masih nomor 1. Walaupun prestasinya biasa. Jadi kirain Lakers bukan? Nomor 2 3 juga tuh. Sekarang Golden State nomor 2. 3 besar tuh Lakers, Warriors sama Knicks. New York pasarnya ya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa ke sana ya, baik liga basket harus maupun sepak bola ya. Memang harus liganya dulu, Mas. Harus liganya benar. Baru pemain, jangan dibalik betul. Kalau dibalik buyar udah. Aneh ini. Buyar Pemain minta ini supaya lo jangan dulu gitu loh. Dan gua rasa yang penting tuh punya mindset yang sama dulu yang paten dari semuanya. Kalau pengelola liga juga setiap berapa tahun ganti kan repot, Mas. Benar. Kan nggak bisa planning yang bagus. Sustainable dia. Itu kasihannya di kita begitu. Dulu di liga NBL pernah tuh sharing kayak gitu tuh. Sampai sekarang masih kalau nggak salah. Masih ya? Kalau nggak salah ya. Masalah penonton ya. Iya. Oh iya. Masalah penonton masih sharing. Jadi
pemain tuh sempat disuruh posting dong, lu bakal main besok. Ya, ini kan ada tanggung jawab juga kan. Iya, kalau mau dapat uang ya harus bantu gitu kan. Biar penonton banyak, nanti kan kita sharing juga gitu. Sempet tuh gitu. Sampai sekarang berarti ya, alhamdulillah. Tapi semuanya nih bisa terjadi kalau ada keterbukaan lagi, kembali lagi. Iya. Kenapa terbuka? Karena semua mindsetnya sama, tujuannya punya tujuan yang sama. Jangan sampai nih kita ada yang nggak tahu. Iya. Tapi ya udah dibuat berlalu aja gitu loh. Ya enggak? Kembali lagi kan semuanya itu Mas, yang penting mindset udah bener tapi nggak ada keterbukaan. Ya nggak keluar juga duitnya. Ya. Oh di basket banyak yang nggak terbuka. Ya siapa tahu. Kan yang penting itu. Oke. Ada lagi, Tun? Tambahin? Cukup boy. Cukup ya. Tun, Mas? Kalau gua apa ya? Gak ada sih kayaknya. Doa mungkin baca doa lo apa? Nah ini nih. Jangan lupa subscribe channel dulu, itu dulu. Pesan sponsor itu. Iya. Enggak. Bilang ya oke, itu terima kasih Mas Chandra udah hadir di sama-sama. Terima kasih banget Mas Chandra udah hadir di 2 episode Main Basket Talks walaupun sebenarnya sambungan. Main Basket Podcast. Nih. Salah judul. Terima kasih Mas Chandra sudah hadir di Main Basket Podcast. Sudah capek-capek kesini dari sebuah tim yang besar, terkenal di salah satu kota di Jawa Timur, yang kebetulan ibu kota provinsi. Depannya P, belakangnya A. Banyak ya Bang. Oke Dimas, penutup. Langsung nih. Oh langsung. Quote lu quote. Kutipan tuh ada kutipan nggak lo? Nggak ada ya. Jangan terlalu sensitif nanti. Oh itu kutipannya. Jangan terlalu sensitif. Kutipannya jangan terlalu sensitif. Ya Mas silakan itu Mas. Yang tadi ya. Subscribe channelnya Main Basket Podcast yang tayang setiap Jumat jam 4 sore. Kalau mau lu lebih update lagi, nyalakan notifikasi. Biar terupdate terus dari YouTube bahwasannya kita sudah tayang. Teng. Yang gambarnya merah itu ya? Iya betul. Like video ini, share juga ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.